Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, saat ini Anda tengah menyaksikan podcast perdana KPU Kabupaten Halmahera Utara bersama saya Aprianti Maskur. Teman pemilih, di episode perdana kali ini kami mengangkat tema tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, kegiatan prioritas non-tahapan. Saat ini kami telah menghadirkan narasumber yang dalam hal ini sudah hadir Ibu Adinda Musa selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Halo, selamat siang Ibu. Halo, Apa kabar nih Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gini Bu, ini kan podcast pertama kita nih Bu di KPU Halmahera Utara. Karena perdana saya mau minta tanggapan Ibu dong Bu tentang pelaksanaan podcast hari ini. Silakan Ibu. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, ini adalah salah satu podcast pertama KPU Kabupaten Halmahera Utara. Kenapa? Karena podcast ini juga merupakan salah satu alat untuk bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan non-tahapan di KPU Kabupaten Halmahera Utara. Baik, terima kasih Ibu. Jadi teman pemilih, pelaksanaan podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara ini semata-mata diharapkan bisa menjadi wadah untuk kita berdiskusi secara konstruktif, bisa menciptakan lingkungan diskusi yang positif, yang produktif antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan juga teman pemilih. Oke, balik lagi nih Bu, ke tema kita hari ini tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, kegiatan prioritas non-tahapan. Nah, umumnya kan sudah jelas nih Bu, masyarakat tahu kalau KPU ini punya andil yang besar pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Tapi banyak nih yang belum tahu Bu, pasca pemilu dan pemilihan itu KPU tetap punya kegiatan prioritas non-tahapan. Salah satunya sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Ini kan termasuk di divisi Ibu nih ya Bu. Iya. Nah, saya mau tanya nih Bu, apa itu sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan? Boleh dijelaskan lebih detail lagi Bu, silakan. Oke, jadi di tahapan non pemilihan ini kita KPU Kabupaten Halmahera Utara tetap melakukan kegiatan sosialisasi, salah satunya yaitu pemilih pemula, kedua segmen perempuan, yang ketiga itu penyandang disabilitas itu. Itu ya Bu. Iya. Ada 3 ya Bu, tadi disebutkan ada segmen pemilih pemula, kemudian segmen disabilitas, dan juga segmen perempuan. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Boleh dijelaskan lebih jelas lagi nggak Bu, segmen pemilih pemula itu seperti apa, sasarannya kemana, kemudian segmen disabilitas itu seperti apa, sasaran sosialisasinya juga kemana, dan segmen perempuan. Sudah jelas eh, targetnya kita perempuan ya Bu, tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang ketiga segmen tersebut? Silakan Ibu. Oke baik, jadi di kegiatan non-tahapan ini tadi sudah kita sebutkan bahwa kita akan terus melakukan yang namanya sosialisasi. Nah, kita lebih spesifik ke 3 tadi. Nah, salah satunya yaitu segmen pemilih pemula. Kenapa kita lebih ke pemilih pemula? Karena pemilih pemula ini berperan sangat penting. Salah satunya di pilkada, di pemilu maupun pilkada itu pemilih potensial itu lebih banyak dari pemilih pemula. Jadi itu alasannya kenapa kita terus melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Dan pemilih pemula juga ini salah satu mereka ini mempunyai antusias yang tinggi, yang luar biasa, dan mereka juga cenderung lebih rasional dari yang lainnya, itu khususnya untuk pemilih pemula. Terus yang kedua itu segmen perempuan. Nah, kenapa kita melakukan sosialisasi kepada segmen perempuan? Karena segmen perempuan ataupun peran perempuan itu penting dalam melaksanakan atau menjaga demokrasi kita di Indonesia, yang khususnya di Kabupaten Halmahera Utara itu sendiri. Dan
salah satunya yaitu kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan, dan kemudian mereka bisa memastikan eh, hak mereka ini terpenuhi atau tidak. Dan salah satunya juga mereka mendorong agar supaya kesetaraan gender ini di demokrasi khususnya itu bisa tercapai. Gitu. Terus yang ketiga ada segmen disabilitas. Nah, segmen disabilitas ini kenapa perlu? Karena kita juga harus mensamakan hak disabilitas dan juga hak-hak yang lain, karena hak disabilitas dengan yang lain itu sama. Nah, kenapa kita harus melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas? Karena khususnya di Halmahera Utara itu kita kemarin sudah melakukan sosialisasi di salah satu sekolah SLB yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Itu banyak disabilitas yang tidak mau datang ke TPS untuk mencoblos karena merasa gimana ya. Makanya dari itu kita KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan sosialisasi agar menyampaikan kepada mereka bahwa hak kita, hak disabilitas dan hak yang lain itu sama. Jadi kita juga melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas bahwa mereka tidak hanya menjadi pemilih, tetapi mereka juga bisa terjun ke dunia penyelenggara. Salah satunya bisa sebagai KPPS maupun PPS tentunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Eh, ada lagi nih Bu, tadi kan Ibu sudah jelaskan gitu, ada 3 segmen tadi, saya mau tanya lebih dalam lagi, kira-kira sejauh ini KPU Halmahera Utara itu sudah melakukan sosialisasi di mana saja? Maksudnya selain tadi di segmen disabilitas ya Bu, selain itu ada apa lagi Bu? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi? Silakan Ibu. Baik, jadi sosialisasi ini bukan hanya 3 segmen tadi saja, tetapi ada juga segmen masyarakat pada umumnya dan juga kita melakukan sosialisasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera Utara itu sendiri. Baik, oke. Terima kasih Ibu. Jadi intinya eh, pasca pemilu dan pemilihan sekalipun KPU itu tetap memiliki kegiatan prioritas non tahapan, salah satunya sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, yang mana itu merupakan kegiatan prioritas non tahapan. Nah, sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan itu diantaranya ada, sebenarnya banyak, tapi diantaranya itu ada segmen pemilih pemula, segmen disabilitas, segmen perempuan. Nah, ketiga itu yang sudah berhasil dilakukan oleh KPU Halmahera Utara. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di podcast perdana KPU Kabupaten Halmahera Utara kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini walaupun singkat tapi bisa bermanfaat bagi semua pihak ya Bu. Bagi KPU Halmahera Utara, juga terkhusus bagi teman pemilih yang menyaksikan podcast ini dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, teman pemilih terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Halmahera Utara kali ini. Saya sebelum tutup saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jajaran pimpinan KPU Kabupaten Halmahera Utara yang sudah mensupport pelaksanaan podcast sehingga hari ini bisa tayang perdana. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh staf, terkhusus kepada staf di balik layar yang sudah turut berkontribusi secara langsung atas kelancaran pelaksanaan podcast hari ini. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk tetap nantikan podcast kami selanjutnya karena kami akan kembali hadir dengan tema-tema yang menarik untuk didiskusikan pastinya. Terima kasih teman pemilih telah menyaksikan podcast hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih. Saya Aprianti Maskur, terima kasih telah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.